Halo adik-adik, ketemu lagi sama kakak. Gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat semua ya. Hari ini kakak senang sekali karena hari ini kita bisa berkumpul untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan bersama. Yuk kita mau pujian dulu biar tambah semangat ikut ibadahnya. Kita mau nyanyi, dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Yuk adik-adik, untuk mengawali ibadah hari ini, kita berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami kembali melalui ibadah sekolah minggu hari ini. Tuhan, tolong berkati ibadah ini dari awal sampai akhir, hingga bisa menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekarang kan adik-adik masih sekolah, dan pasti punya impian dan cita-cita dong, nanti besar mau jadi apa. Mau jadi tentara, mau jadi dokter, mau keliling dunia. Tapi pasti pernah kan adik-adik merasa capek, udah bosan, online kelas terus. Dan kita juga belum tahu sampai kapan pandeminya ini. Tapi yang adik-adik perlu ingat adalah adik-adik harus ingat dan percaya bahwa walaupun adik-adik merasa sudah capek, sudah tidak mampu lagi, tapi Tuhan punya rencana yang sempurna untuk adik-adik semua. Dan Tuhan pasti akan menyertai terus dalam kehidupan adik-adik karena Tuhan itu baik.
Adik-adik, sekarang waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan, mari kita berdoa. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong berkati kami, agar kami bisa duduk dan mendengarkan dengan baik. Dan semoga firman-Mu bisa menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Halo adik-adik, wah bagaimana kabarnya? Kakak berharap baik-baik semuanya ya, tetap sukacita, semangat, sekolah, belajar, dan juga membantu papa mama di rumah. Semuanya pasti senang ya. Nah adik-adik, ada satu ayat firman Tuhan dalam Yeremia 1 ayat yang kelima mengatakan begini, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Nah, menurut kalian firman Tuhan ini khusus ditujukan kepada siapa? Nah, nanti kakak kasih tahu. Tapi firman Tuhan ini sebenarnya juga untuk kita semua. Sejak dalam kandungan, waktu kita semua, waktu adik-adik masih berada di dalam perut mama, selama berapa bulan? Ya, 9 bulan adik-adik, kira-kira 9 bulan. Nah, tangan Tuhan sendiri yang membentuk kita. Dia bukan hanya membentuk adik-adik, tapi dia juga mengenal kita, mengenal betul kita satu persatu. Setiap kita dikenal oleh Tuhan. Dia punya rencana yang baik buat kita semua, anak-anaknya. Nah, artinya adik-adik, Tuhan itu pasti memberi kemampuan, beri jalan keluar ketika kita menghadapi kesulitan. Dan Tuhan memberkati setiap usaha kita. Nah, artinya seperti itu. Coba sekarang kita lihat adik-adik, teman-teman kita. Yuk kita perhatikan ya. Nah, adik-adik siapa yang kenal? Ini siapa ya? Iya, betul sekali. Teman kita ini namanya Kaira. Sejak kecil Tuhan beri kemampuan banyak sekali loh adik-adik. Bisa menggambar, bisa sains, bahasa Inggris, menari, modeling. Dia juga pintar matematika. Wah, hebat sekali ya. Waktu kecil, masih awal-awal adik-adik, Kaira juga pernah ragu atau berpikir seperti ini, apakah aku bisa ya? Nah, tapi adik-adik, Kaira mau coba belajar banyak hal, sehingga lihatlah sekarang, wah, Kaira mendapat banyak trofi adik-adik. Puji Tuhan ya. Selamat buat Kaira. Nah adik-adik, nanti kita akan dengar pesan Kaira buat kita semua ya. Nah sekarang yang kedua teman kita nih. Siapa? Siapa yang tahu? Siapa ini? Iya, betul adik-adik. Teman kita ini namanya Darren. Darren juga suka menyanyi, suka menggambar, suka membaca puisi adik-adik. Juga ikut lomba-lomba pakaian adat. Nah, wah banyak juga ya. Awalnya bisa jadi adik-adik Darren pernah takut, malu-malu, ragu-ragu, apa bisa melakukannya. Nah, tapi puji Tuhan adik-adik, lihat banyak juga ya. Darren mendapat banyak juara. Puji Tuhan. Selamat ya Darren ya. Oke. Nah, nanti kita juga dengar
cerita dari Darren. Oke, nantikan semuanya. Nah, sekarang satu lagi teman kita nih, kalian juga pasti kenal. Iya, Queen adik-adik. Queen sejak kecil juga suka menari dan juga belajar menyanyi. Nah, Tuhan beri kemampuan menari dengan baik. Awalnya pasti tidak langsung bisa, pasti juga coba-coba. Mungkin pernah Queen merasa tidak bisa menari dengan bagus. Tapi lihat, wah, puji Tuhan ya, sering mendapat juara waktu mengikuti kompetisi. Nanti kakak juga kasih tahu apa rahasianya. Selamat ya Queen ya. Nah, adik-adik itu teman-teman kita. Lalu apa hubungannya dengan firman Tuhan hari ini? Ya, yuk sekarang kita akan membaca Yeremia 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-10 ya. Yuk sekarang perhatikan baik-baik, adik-adik bisa mengikutinya di layar. Kita akan membaca Yeremia 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Begini bunyi firman Tuhan. Dalam zaman Yosia bin Amon, Raja Yehuda, dalam tahun yang ke-13 dari pemerintahannya, datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Firman itu datang juga dalam zaman Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda, sampai akhir tahun yang ke-11 zaman Sedekia bin Yosia, Raja Yehuda, hingga penduduk Yerusalem diangkut ke dalam pembuangan dalam bulan yang ke-5. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, firman yang kita baca tadi disampaikan Tuhan kepada Yeremia. Siapa sih Yeremia itu? Nah, Yeremia lahir di Anatot dari suku Benyamin, adik-adik. Salah satu dari 12 suku di Israel. Anatot itu sebuah desa kira-kira 8 km dari Yerusalem. Nah, ayahnya Yeremia ini bernama Hilkia. Ayahnya itu seorang imam. Nah, tugas imam biasanya memimpin ibadah umat Tuhan ya. Nah, itu tugasnya seorang imam. Nah, adik-adik, Yeremia dipanggil dan diutus oleh Tuhan menjadi nabi di Israel. Khususnya diutus di tengah-tengah bangsa Yehuda saat orang-orang Yehuda itu berada di Babel, diizinkan oleh Tuhan menjadi budak ya di pembuangan di Babel. Nah, Yeremia dipanggil dan diutus oleh Tuhan menjadi nabi di tengah-tengah mereka. Adik-adik, menurut Yeremia itu tugas yang berat.
Kenapa adik-adik? Karena tugas nabi itu adalah menyampaikan pesan dan perintah Tuhan kepada umatnya untuk dilakukan. Nah, tapi bukan hanya itu, seorang nabi juga harus menyampaikan teguran dan juga hukuman Tuhan kepada umatnya jika umatnya tidak taat, tidak hormat kepada Tuhan. Nah, itu tugas seorang nabi. Makanya adik-adik, menurut Yeremia, itu adalah tugas yang berat. Nah, sekarang apa jawaban Yeremia waktu dipanggil dan diutus oleh Tuhan? Ayat yang ke-6 kita membaca bersama-sama ya. Ayat yang ke-6 mengatakan begini. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara sebab aku ini masih muda. Nah, adik-adik, itu jawaban Yeremia. Yeremia merasa tidak mampu. Dia katakan kepada Tuhan, aku tidak pandai bicara, aku tidak pandai berbicara Tuhan, sebab aku masih muda. Waktu diutus menjadi nabi itu adik-adik, Yeremia memang masih berumur 21 tahun, masih muda dibandingkan dengan para imam, tua-tua Yahudi, lalu para nabi yang lain. Nah, Yeremia merasa masih muda, berumur 21 tahun ya. Tapi bukan hanya itu, Yeremia merasa tidak pandai berbicara dengan baik. Nah, Yeremia ragu, Yeremia takut, dan dia menolak panggilan Tuhan itu. Sekarang adik-adik, kita lihat apa yang Tuhan katakan kepada Yeremia ya. Nah, ini adik-adik, tadi ayat yang kakak berikan, kakak bacakan di awal tadi, di ayat yang kelima, Yeremia 1 ayat yang kelima mengatakan demikian. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Nah, artinya adik-adik, Tuhan meyakinkan kepada Yeremia bahwa sejak di dalam kandungan, Tuhan yang membentuk, Tuhan yang mengenal, Tuhan punya rencana yang baik dalam kehidupan Yeremia ya. Nah, itu juga firman Tuhan untuk kita semua, untuk adik-adik dan juga kakak. Tuhan punya rencana untuk adik-adik. Rencana Tuhan itu selalu baik buat anak-anaknya. Nah, ya. Nah, adik-adik, setelah itu adik-adik, setelah Tuhan meyakinkan Yeremia, apakah kemudian dia bersedia? Iya, betul sekali, benar adik-adik. Yeremia bersedia adik-adik mentaati panggilan Tuhan itu. Yeremia belajar dari ayahnya, juga dari para imam di sekitarnya ya. Dia juga belajar dari banyak nabi di sekitarnya ya. Dia juga selalu minta hikmat dan pertolongan kepada Tuhan. Jika dia mengalami kesulitan, dia selalu minta tolong kepada Tuhan. Dia percaya janji Tuhan akan menolong saat dia berbicara, menyampaikan pesan Tuhan itu kepada umat Yehuda yang sedang berada di Babel. Dia percaya
Tuhan akan selalu menyertai. Nah, akhirnya adik-adik, Yeremia menjadi nabi yang dipakai oleh Tuhan menjadi berkat, menyampaikan pesan Tuhan, perintah Tuhan, supaya orang-orang Yehuda yang berada di Babel itu menjadi orang-orang yang percaya, takut akan Tuhan, hormat kepada Tuhan, walaupun mereka sedang berada di perbudakan, sedang berada di Babel, menjadi budak di Babel, karena Tuhan memang sedang mengajarkan kepada umat Yehuda untuk percaya kepadanya. Nah, adik-adik, sekarang yuk kita ikuti cerita Darren ya. Dengarkan baik-baik. Yuk. Hai teman-teman, namaku Darren. Aku duduk di kelas 3. Aku itu punya cita-cita teman-teman, ingin menjadi seorang pengacara. Nah, tapi aku pernah ragu, apakah aku bisa mencapai cita-cita itu? Karena aku merasa tidak punya kemampuan yang cukup. Aha! Suatu saat papa mama memberitahuku kalau rencana Tuhan itu selalu baik buat anak-anak Tuhan, seperti kita semua. Papa mamaku juga berpesan, aku harus rajin belajar, selalu bersemangat, tidak mudah menyerah. Dan satu lagi, untuk tidak lupa berdoa kepada Tuhan. Nah, sekarang aku yakin rencana Tuhan itu selalu baik bagiku. Rencana Tuhan juga pasti baik buat kita semua, teman-teman. Semangat ya teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Nah, itu kesaksian Darren. Pernah merasa ragu, merasa tidak mampu, tapi dia mau dengar nasihat papa dan mama, pesan dari papa dan mamanya. Dia mau rajin dan semangat belajar, percaya bahwa Tuhan punya rencana baik. Ya, terima kasih Darren. Good, wah hebat sekali ya. Nah sekarang adik-adik, apa pesan Kaira untuk kita semua? Nah sekarang dengarkan. Silahkan Kaira. Teman, nama saya Kaira, kelas 3B. Terima kasih Mama Papa yang selalu mendukung dan mengarahkanku. Teman-teman, ayo semangat, berusaha dan berdoa. Raihlah cita-citamu. Tuhan akan membantu jika kita mau berusaha. God bless you. Wah, good. Terima kasih Kaira untuk semangatnya. God bless ya. Terima kasih. Tuhan memberkati selalu. Nah, adik-adik, ada satu lagi sekarang. Sekarang kita akan dengarkan cerita dan semangat dari Kak Grace. Nah, dengarkan baik-baik. Hai adik-adik, kalian ada nggak yang suka belajar segala hal yang baru? Nah sama, waktu seusia kalian, Kak Grace tuh juga seneng banget coba-coba dan belajar-belajar hal yang baru. Hobi kakak itu di bidang seni, suka banget sama yang namanya gambar, sama nari. Dari kecil, Kak Grace tuh dilesin balet sama papa mama. Juga Kak Grace belajar nari hip hop. Tapi waktu kecil, kadang tuh males latihan. Pernah juga nangis-nangis mogok gak mau les. Sembunyi di toilet dan segala macam alasan lainnya. Supaya gak jadi latihan. Karena balet tuh latihan kelenturannya tuh sakit. Pernah gara-gara latihan balet itu kaki tuh sampai lecet, kuku tuh patah, pernah kukunya biru dan memar dan lain sebagainya. Nah, kakak juga punya cita-cita sebagai fashion designer. Akhirnya kakak masuk sekolah desain, belajar jahit. Pernah tuh tangan ketusuk sama yang namanya jarum. Belajar jahit sampai malam,
cari inspirasi baju, pernah juga tuh potong kain itu salah, terus marahin guru, macam-macam lah. Tapi papa mamanya Kak Grace itu selalu beri semangat dan mengingatkan, ayo tak semangat, kamu tuh bisa. Anak Tuhan tuh pasti bisa. Sejak kecil Tuhan itu beri kemampuan buat kamu. Latihan dan bawa dalam doa kepada Tuhan. Rencana Tuhan itu selalu baik buat anak-anaknya yang percaya kepadanya. Itu benar sekali adik-adik. Nah terus kakak mikir, bakat yang kakak punya itu bisa dibuat apa ya? Latihan yang bikin capek serta sakit-sakit tadi itu masa bisa dibuat apa-apa ya kan ya? Akhirnya kakak milih buat nyalurin bakat kakak ke orang lain. Jadi pengajar, jadi guru di tempat lesnya kakak, lalu ngajar gereja, ngajar kalian nari, lalu ikut tampil di pagelaran yang diadakan sama tempat lesnya kakak. Waktu itu audisi dapat peran jadi serigala, pemeran jahat di Little Red Riding Hood. Dan sekarang kakak juga punya brand fashion sendiri, brand busana anak yang menjual baju-baju anak. Namanya Ringo Levio. So adik-adik, mungkin cita-cita kita nggak sesuai sama yang kita inginkan dan nggak selalu lurus seperti apa yang kita rencanakan. Tapi pasti ada jalan lain yang disediakan Tuhan buat kita. Ikuti aja jalan yang direncanakan sama Tuhan, supaya kita bisa jadi berkat buat orang lain. Pesannya Kak Grace, rajin latihan, jangan menyerah, dan bawa doa kepada Tuhan. Ingat, rencana Tuhan itu selalu baik buat kita semua. So, semangat dan God bless you. Bye! Betul sekali adik-adik. Tuhan punya rencana baik untuk anak-anak yang percaya kepadanya. Tuhan ingin kita rajin belajar, semangat selalu, pantang menyerah, berani mencoba sesuatu yang baru, kembangkan apapun yang Tuhan percayakan, yang Tuhan berikan kepada kamu, yang kamu bisa kembangkan, latih terus itu ya. Jika menghadapi kesulitan, adik-adik berdoa, minta tolong kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Tuhan pasti memberi jalan keluar untuk kita semua, untuk adik-adik jika mengalami kesulitan. Satu lagi adik-adik ya, kurangi main gamenya supaya adik-adik lebih fokus belajar dan mengembangkan kemampuan yang Tuhan berikan ya, supaya adik-adik lebih fokus belajar. Percayalah, Tuhan punya rencana baik untuk kita semua ya. Good, itu firman Tuhan hari ini. Seperti ayat hafalan kita hari ini, kita baca sama-sama ya. Yeremia 1 ayat 5a. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Wah, luar biasa, kita punya Tuhan yang hebat yang membentuk kita dalam rahim sejak kita dalam kandungan dan yang mengenal kita. Tuhan punya rencana baik untuk kita semua. Yuk, sekarang kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan begitu baik untuk kami semua. Tuhan memberi kemampuan yang baik untuk kami. Satu persatu Tuhan kenal kami. Dan Tuhan membentuk kami semua satu persatu. Tuhan punya rencana baik untuk kami. Tuhan, tolonglah jika kami mengalami kesulitan, tolonglah supaya kami berdoa, berseru, meminta tolong kepada Tuhan dan percaya Tuhan memberikan jalan keluar. Dan tolonglah kami supaya kami rajin belajar, semangat, pantang menyerah, selalu berlatih mengembangkan kemampuan yang Tuhan berikan agar rencana Tuhan yang baik itu terjadi atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Nah, adik-adik, kakak tetap pesan kepada kalian semua masih dalam masa pandemi ini ya. Tetap jaga kesehatan, makan makanan yang sehat ya. Oke. Lalu adik-adik kalau keluar rumah masih tetap harus pakai masker, jaga kebersihan, sering cuci tangan, mandi yang bersih. Lalu tidur juga yang cukup, adik-adik istirahat ya. Rajin belajar, tetap kerjakan tugasnya dengan baik. Tuhan pasti memberkati. Dan jangan lupa juga tetap ajak papa dan mama membaca firman Tuhan dan berdoa setiap hari. Lakukan semuanya itu dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang waktunya kita memberi persembahan. Persembahan bisa adik-adik titipkan melalui papa mama untuk dibawa ke gereja atau bisa melalui scan barcode yang ada di layar. Berikan yang terbaik. Tidak terasa ya sekarang kita sudah selesai ibadah. Untuk menutup ibadah hari ini, mari kita tutup dengan doa. Lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah menyertai ibadah ini dari awal sampai akhir. Tuhan, sebentar lagi kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Tuhan tolong jagai dan sertai agar minggu depan kami masih bisa berkumpul lagi melalui ibadah online berikutnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, jaga kesehatan ya, Tuhan Yesus memberkati. Dadah!